Halo, pria cerdas. Pernahkah kamu merasa sudah memberikan perhatian terbaikmu kepada seorang wanita? Semuanya terasa berjalan mulus, lalu tiba-tiba sikapnya berubah 180 derajat? Dia menjadi dingin, lambat merespons, atau bahkan menghilang begitu saja tanpa penjelasan yang masuk akal. Kamu pun bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan dirimu? Namun setiap kali kamu mencoba mencari jawaban, yang kamu dapat hanyalah kalimat-kalimat klise seperti, "Aku hanya sedang sibuk," atau "Kamu terlalu banyak berpikir." Rasanya frustrasi, bukan? Tapi inilah fakta yang jarang terungkap, di balik perubahan sikap itu, ada mekanisme psikologis yang sengaja maupun tidak sengaja digunakan oleh banyak wanita. Dan percayalah, tidak semua wanita ingin kamu mengetahui rahasia ini. Dalam video kali ini, saya akan mengupas tuntas 2 strategi psikologis paling kuat yang sering mengendalikan dinamika hubungan tanpa kamu sadari, kekuatan dari diam yang disengaja dan cermin emosional. Setelah menyimak pembahasan ini, pandanganmu tentang hubungan, tentang wanita, dan bahkan tentang dirimu sendiri bisa berubah selamanya. Apakah kamu siap untuk berhenti menjadi korban permainan hati dan mulai menjadi pria yang sadar dan waspada? Sebelum kita menyelami lebih dalam, ada baiknya kamu tulis di kolom komentar dari kota mana kamu mengikuti video ini. Selain itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, menyukai, dan membagikan video ini agar semakin banyak pria cerdas lainnya yang paham bahwa hubungan bukanlah sekadar soal rasa suka atau cinta yang datang tiba-tiba. Ada dinamika emosi yang kompleks, pola komunikasi yang halus, serta strategi psikologis yang berjalan di bawah permukaan. Jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan mudah terjebak, tersakiti, atau kehilangan kendali atas perasaanmu sendiri. Sebaliknya, ketika kamu mulai memahami cara kerja emosi, baik pada dirimu sendiri maupun pada orang lain, kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mencintai dan lebih kuat dalam menjaga harga dirimu. Lantas, mengapa pria seringkali dibuat bingung oleh perubahan sikap wanita? Coba renungkan sejenak pengalaman yang mungkin pernah kamu alami. Kamu sedang dekat dengan seorang wanita, interaksi terasa sangat intens, dia selalu membalas pesan dengan cepat, bahkan terkadang dia yang memulai percakapan lebih dulu. Kalian bisa mengobrol berjam-jam, suasana terasa sangat nyambung, dan kamu mulai berpikir bahwa mungkin ada masa depan yang serius di antara kalian. Namun kemudian, tanpa peringatan apapun, semuanya berubah. Balasan pesannya menjadi singkat dan datar, antusiasmenya memudar, dan responsnya terasa lambat seperti sedang menghindar. Bahkan ada kalanya dia benar-benar menghilang tanpa kabar. Ketika kamu akhirnya memberanikan diri bertanya, jawaban yang diberikan selalu terdengar mengambang, seperti, "Tidak ada apa-apa," atau, "Aku hanya sibuk," dengan nada yang terasa dingin dan jauh. Saat itulah kamu mulai mempertanyakan diri sendiri, apa kesalahan saya? Apa yang saya perbuat? Namun, di balik perubahan sikap yang membingungkan itu, tersembunyi pola psikologis yang sering kali dilakukan wanita, entah secara sadar maupun tidak. Disinilah banyak pria terperangkap, karena kebanyakan pria terbiasa berkomunikasi secara langsung dan lugas. Jika marah, mereka mengatakannya, jika suka, mereka mengungkapkannya. Tetapi dalam dunia wanita, komunikasi berlangsung jauh lebih halus dan penuh dengan nuansa yang tidak terucapkan. Mereka bisa terlihat tenang di permukaan, namun menyimpan gelombang emosi yang besar di dalam. Tenang saja, karena hari ini kita akan membahas 2 konsep kunci yang akan membantumu memahami cara berpikir wanita dari sudut pandang psikologis, serta alasan mengapa mereka kerap terlihat tidak konsisten dalam bersikap. Konsep pertama adalah kekuatan dari diam yang disengaja, atau yang bisa kita sebut sebagai silent power. Diamnya seorang wanita seringkali disalahartikan sebagai ketidakpedulian atau rasa malas untuk membalas pesan. Padahal, banyak dari mereka menggunakan keheningan sebagai strategi yang disengaja, entah untuk menilai ketulusan pria, menguji respons emosional, atau sekadar memberikan tekanan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Bagi wanita, diam bisa menjadi alat untuk melihat siapa yang benar-benar bersedia memperjuangkannya, untuk menciptakan jeda agar pria merasakan kerinduan atau kehilangan, bahkan untuk mengamati bagaimana pria bereaksi dalam situasi yang tidak nyaman. Pada tingkat bawah sadar, wanita memahami bahwa dalam hubungan, dia memiliki posisi kuasa. Mengapa? Karena dia memicu pikiran, dan pikiran adalah sumber segala emosi.
Pria yang tidak paham akan maksud di balik strategi ini akan merasa gelisah, mulai mengejar, dan mencari pembenaran yang justru semakin menurunkan daya tariknya di mata wanita. Lalu, konsep kedua adalah emotional mirroring, atau cermin emosional. Wanita memiliki kemampuan luar biasa untuk memantulkan emosi pria secara cepat dan hampir otomatis. Jika kamu tiba-tiba bersikap dingin, mereka bisa menjadi lebih dingin. Jika kamu santai, mereka cenderung ikut santai. Jika kamu defensif atau marah, mereka bisa mengeluarkan energi yang sama, bahkan dengan intensitas yang lebih kuat. Ini bukanlah manipulasi dalam arti negatif, melainkan naluri sekaligus bentuk perlindungan diri. Dalam hubungan, ketika energi pria terasa tidak jelas, misalnya terlalu menekan, terlalu acuh, atau terlalu emosional, wanita seringkali menyesuaikan diri dengan energi yang sama, bukan dengan argumen atau logika. Dan inilah yang sering membuat pria frustrasi, kenapa dia tidak bicara terus terang saja. Padahal bagi wanita, berbicara tanpa rasa aman secara emosional terasa seperti mengorbankan perasaannya sendiri. Kedua hal ini, silent power dan emotional mirroring, adalah mekanisme psikologis yang jika kamu pahami, akan membuatmu lebih tenang ketika sikap wanita mulai berubah, lebih peka dalam membaca isyarat nonverbal, lebih kuat dalam menghadapi tarik ulur emosional, dan yang terpenting, kamu tidak akan lagi terburu-buru menyalahkan diri sendiri setiap kali mereka bersikap dingin. Kamu mulai menyadari bahwa diam dan perubahan sikap mereka seringkali memiliki makna yang lebih dalam, dan kamu bisa meresponsnya dengan ketenangan, bukan kepanikan. Inilah langkah pertama menuju kedewasaan emosional dan ketahanan hati dalam urusan perasaan, karena hubungan bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga soal siapa yang mampu tetap stabil ketika orang lain berubah. Mari kita telaah lebih dalam tentang silent power. Wanita menggunakan diam bukan untuk membuatmu bingung, melainkan untuk menarik perhatianmu. Saat mereka berhenti memberikan respons, kamu mulai berpikir lebih keras, kenapa dia berubah? Apa kesalahanku? Dan pikiran itu mengalihkan fokusmu kepadanya, sehingga dia dapat mengamati reaksimu. Apakah kamu panik? Apakah kamu diam? Atau apakah kamu langsung marah? Diamnya wanita seringkali digunakan untuk mengobservasi siapa dirimu sebenarnya dalam kondisi tidak nyaman, menguji komitmenmu. Apakah kamu tetap bertahan dan peduli atau mudah menyerah ketika tidak mendapatkan sinyal positif, dan memberi ruang agar kamu merasa kehilangan, karena manusia hanya benar-benar menghargai sesuatu ketika akses terhadapnya mulai terbatas. Wanita tahu satu hal penting tentang kebanyakan pria. Ketika mereka menarik diri, pria cenderung semakin penasaran. Rasa ingin tahu itulah yang membuatmu merasa semakin terikat secara emosional. Bayangkan skenario nyata berikut. Kamu rutin mengobrol dengan seorang wanita, percakapan mengalir lancar setiap hari, dia merespons dengan cepat, bahkan sesekali dia yang menanyakan kabarmu lebih dulu. Semuanya terasa alami dan seimbang. Namun tiba-tiba, suatu hari dia mulai merespons dengan lambat. Kamu berpikir, mungkin dia sedang sibuk. Tetapi setelah beberapa hari situasinya tidak kunjung membaik, pesanmu hanya dibaca atau dibalas dengan singkat. Kamu mulai bingung, merasa ada yang salah, dan akhirnya menjadi lebih agresif. Mengirim banyak pesan, terus bertanya, atau bahkan menciptakan drama dalam pikirannya sendiri. Tanpa kamu sadari, kamu sudah masuk ke dalam permainan diamnya. Disitulah kendali berada di tangannya, bukan karena dia marah, tetapi karena dia menghadirkan ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah bentuk kekuasaan dalam hubungan emosional. Dalam psikologi hubungan, strategi ini dikenal sebagai withdrawal strategi, sebuah mekanisme menarik diri dengan tujuan tertentu. Strategi ini sering berhasil karena ketika pria kehilangan akses, ia akan menjadi lebih fokus pada hubungan, lebih was-was, lebih ingin memperbaiki sesuatu yang belum tentu rusak, dan lebih emosional serta reaktif. Diam, dengan demikian, menjadi bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat tanpa perlu kata-kata. Inilah yang jarang disadari pria. Diamnya wanita bukanlah tanda tidak peduli, melainkan cara mereka mengukur seberapa besar kepedulianmu. Ketika mereka berhenti memberikan validasi yang sebelumnya rutin kamu terima, mereka sedang menanamkan keraguan dan rasa penasaran ke dalam pikiranmu. Dan mengapa keraguan itu penting? Karena ketidakpastian adalah bahan bakar utama keterikatan emosional. Ketika kamu tidak mengetahui posisimu di hati seseorang, kamu cenderung berpikir lebih dalam, bertindak lebih besar, dan menunjukkan usaha lebih keras.
Itulah makna sesungguhnya dari silent power. Kekuatan bukan terletak pada apa yang dikatakan, melainkan pada apa yang sengaja tidak dikatakan. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah trik manipulatif yang jahat. Banyak wanita melakukan ini bukan karena niat buruk, melainkan karena mereka membutuhkan ruang untuk berpikir, ingin melihat apakah kamu serius atau hanya iseng, sedang terluka tetapi belum siap berbicara, atau menunggu inisiatif lebih darimu. Masalahnya, jika kamu tidak sadar apa yang terjadi, kamu bisa terbawa arus menjadi obsesif, terlalu membutuhkan, atau bahkan kehilangan kendali atas emosimu sendiri, dan itu seringkali merusak citramu sebagai pria yang matang di mata mereka. Lalu, bagaimana cara terbaik menghadapi silent power? Kuncinya ada pada satu hal, jangan terlalu reaktif. Saat wanita mulai dingin atau diam, jangan langsung panik. Jangan mengejar, jangan mengirim spam pesan, dan jangan membuat paragraf panjang meminta penjelasan. Beri dia ruang, bukan sebagai balas dendam, tetapi untuk mengeluarkan dirimu dari mode reaktif. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku terlalu bergantung pada validasi? Apakah aku marah karena dia diam atau karena egoku terluka? Apakah ini tentang dia atau tentang ketakutanku sendiri? Jika kamu bisa tetap tenang, fokus pada dirimu, dan melangkah dengan kedewasaan emosional, kamu tidak akan terjebak. Justru sebaliknya, wanita akan melihatmu sebagai pria yang stabil dan matang, bukan reaktif atau bergantung, dan itu adalah daya tarik yang jauh lebih kuat daripada sekadar romantisme atau perhatian. Sekarang, setelah kita memahami silent power, mari kita bahas rahasia psikologis kedua yang tidak kalah penting dan sering membuat pria kebingungan, emotional mirroring atau cermin emosional wanita. Ini adalah kemampuan wanita untuk dengan cepat menyesuaikan atau memantulkan emosi pria yang mereka hadapi. Ini bukan sekadar teori. Ini terjadi setiap hari dalam interaksi, bahkan tanpa disadari. Jika kamu sedang cuek, mereka bisa ikut cuek. Jika kamu panik, mereka bisa menjadi lebih gugup atau defensif. Jika kamu marah, mereka bisa marah balik. Sebaliknya, jika kamu tenang, sabar, dan jelas dalam menyampaikan sesuatu, mereka cenderung menjadi lebih lembut dan terbuka. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan manipulasi, melainkan insting emosional alami seorang wanita. Secara biologis dan psikologis, wanita memang lebih peka secara emosional dibandingkan pria. Mereka memiliki kelebihan dalam membaca getaran dan energi emosional, dan secara refleks, baik sadar maupun tidak, mereka akan menyesuaikan diri dengan emosi lawan bicara. Mengapa mereka melakukan ini? Karena cermin emosional adalah alat bertahan hidup emosional. Dengan memantulkan apa yang mereka terima, mereka dapat menyesuaikan diri dan sekaligus melindungi diri dari situasi emosional yang terasa tidak aman atau membingungkan. Apa yang terjadi ketika kamu berubah sikap? Kamu mungkin tidak menyadari, tetapi emosimu sering menjadi isyarat bagi wanita dalam menjalankan interaksi. Misalnya, kamu sedang stres atau kesal tanpa mengatakannya secara terbuka. Kamu menjadi lebih dingin, lebih malas merespons, atau masuk ke mode terserah tanpa penjelasan. Apa yang dilakukan wanita? Bukan langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Karena bagi mereka, itu bisa terasa seperti membuka percakapan yang mengancam kestabilan emosinya. Sebagai gantinya, mereka biasanya mengambil posisi yang sama, menjadi lebih dingin, lebih pelan dalam berbicara, dan mulai menjaga jarak. Hasilnya, kamu malah bingung dan bertanya, "Kenapa dia juga jadi cuek? Padahal aku hanya butuh waktu sendiri." Jawabannya sederhana, karena dia sedang memantulkan emosimu. Bagi wanita, ketika kamu berubah emosi tanpa komunikasi yang jelas, itu terasa seperti ancaman emosional. Respons alami mereka bukanlah menyerang atau mendesak, melainkan menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan energimu, karena mereka ingin tahu apakah aman untuk bertanya, apakah kamu sudah siap bicara, atau apakah mereka perlu mundur sementara. Cermin emosional bukan sekadar ikut-ikutan. Ini adalah refleksi dari sensitivitas emosional mereka yang cenderung lebih empatik dan responsif daripada logis dan langsung. Bayangkan contoh nyata berikut. Kamu pulang ke rumah setelah hari yang berat di kantor, merasa frustasi, lelah, dan tidak punya energi untuk mengobrol. Saat tiba di rumah, pasanganmu menyambutmu dengan senyum dan mulai bercerita tentang sesuatu yang lucu yang dilihatnya.
Kamu merespons dengan nada datar, "Iya, nanti aja ceritanya," tanpa sadar mengirimkan sinyal energi yang tertutup. Apa yang dia lakukan? Awalnya mungkin dia bingung, tetapi setelah beberapa saat, dia mulai berbicara lebih pelan, ekspresinya berubah, dan dia mulai menjauh atau diam. Suasana menjadi dingin dan canggung. Kamu mungkin tidak menyadari perubahan itu, tetapi dia sudah memantulkan energimu. Ini bukan acting, melainkan respons otomatis yang muncul dari otak limbik, bagian otak yang mengatur emosi dan reaksi bawah sadar. Atau skenario lain, kamu merasa kesal karena seorang teman wanita meresponsmu dengan lambat, sehingga saat pasanganmu bertanya kabar, kamu menjawab dengan singkat dan ketus. Dia merasakan ada yang berbeda, dan ketika dia bertanya, "Kamu kenapa?" kamu menjawab, "Tidak apa-apa," dengan nada yang tidak meyakinkan. Responsnya bisa berupa mundur dengan emosi yang tenang namun jauh, atau meledak karena merasa kamu tidak jujur atau menutup diri. Apapun itu, dia sedang memantulkan emosimu, bukan memulai perang. Efek emosional mirroring dalam hubungan ini bukanlah musuh. Ia bisa sangat berguna jika kamu menyadari cara kerjanya. Namun jika kamu tidak mengetahuinya, ia bisa menjadi bom waktu. Kabar baiknya, efek ini dapat menciptakan hubungan yang sehat jika kamu memimpin dengan emosi yang stabil, tahu cara mengekspresikan diri dengan tenang, tidak lari atau diam saat ada masalah, serta mampu memberikan rasa aman melalui ketegasan dan empati. Kabar buruknya, efek ini dapat meracuni hubungan jika emosimu naik turun tidak konsisten, sering marah tanpa menggali akar masalah, berharap dia selalu mengertimu tanpa penjelasan, atau memaksanya untuk tenang padahal dirimu sendiri sedang kacau. Jika kamu meledak, dia secara refleks menjadi defensif. Jika kamu menarik diri, dia menjadi distant. Jika kamu memancing drama, dia bisa ikut terlibat dalam drama itu, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi, karena mereka tidak mengatur ulang emosinya sendiri terlebih dahulu, melainkan memindai emosimu sebagai petunjuk bagaimana mereka harus bersikap. Lantas, bagaimana cara menghadapi emotional mirroring dengan bijak? Kuncinya terletak pada kepemimpinan emosional. Sebagai pria, kamu perlu menjadi jangkar emosional dalam hubungan. Artinya, kamu mampu menunjukkan ketenangan dan kejelasan emosional meskipun situasi tidak ideal, dan tetap teguh serta stabil meskipun pasanganmu sedang dilanda gelombang perasaan. Wanita membutuhkan kestabilan itu karena kestabilan emosionalmu memberi mereka rasa aman untuk membuka diri. Jadi, jika kamu ingin mengubah dinamika emosional hubungan, jangan mulai dari pasanganmu dengan menyalahkan atau mengkritik. Mulailah dari energimu sendiri. Jika dia sedang emosional, tetaplah tenang dan jangan memperkeruh suasana. Jika dia diam, tanyakan dengan lembut, "Aku merasa kamu agak menjauh akhir-akhir ini, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" Jika dia meledak, jangan lawan dengan amarah, dengarkan dulu, tahan ego, dan tangani situasi setelah emosinya mereda. Bukan berarti kamu menjadi robot tanpa perasaan, tetapi kamu memimpin emosi dengan kedewasaan. Dan ketika kamu melakukannya, wanita akan secara otomatis memantulkan energi positif itu, menjadi lebih lembut, lebih terbuka, dan perlahan hubungan bergerak menuju kedewasaan emosional yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hubungan bukanlah sekadar tentang rasa suka atau cinta yang datang tiba-tiba. Ada dinamika emosi, pola komunikasi, dan strategi psikologis yang berjalan di bawah permukaan, dan jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan mudah terjebak, tersakiti, atau kehilangan kendali. Namun setelah kamu paham bagaimana emosi bekerja, baik pada dirimu sendiri maupun orang lain, kamu akan menjadi lebih bijak dalam mencintai dan lebih kuat dalam mencintai dirimu sendiri. Pelajaran utamanya adalah, jangan hanya berharap dimengerti, belajarlah juga untuk memahami. Kendalikan reaksimu, jangan terjebak dalam permainan emosi orang lain, karena pria yang kuat bukanlah yang selalu benar atau selalu menang, melainkan dia yang tenang, sadar, dan tetap setia pada dirinya sendiri di tengah badai perasaan orang lain. Jika video ini membuka matamu tentang dinamika hubungan antara pria dan wanita, jangan lupa untuk memberi like, membagikannya, dan berlangganan channel ini, karena bisa jadi bukan hanya kamu yang membutuhkan pengetahuan ini, tetapi juga saudara, teman, atau siapapun yang sedang bingung dengan sikap pasangannya. Dan jika video ini sampai ke tangan orang yang tepat, hidup seseorang bisa berubah. Sungguh, pengetahuan seperti ini bukan hanya soal cinta,
tetapi soal kesadaran emosional, pemahaman diri, dan kontrol dalam hubungan sosial. Kita hidup di era di mana hubungan dipenuhi dengan permainan halus yang jarang diungkapkan secara terus terang. Tidak ada yang berkata, "Aku sedang memujimu," atau "Aku sengaja cuek," atau "Aku ingin kamu merasa kehilangan." Semua terjadi di bawah sadar, tanpa skenario tertulis. Dan video ini hadir untuk membantumu mendekode bagian-bagian tak terlihat yang sering membuat pria merasa salah, bingung, atau bahkan down. Sekarang kamu sudah tahu alasan di balik semua itu, kamu sudah memahami strategi di balik diamnya, dan kamu sudah mengenal konsep emotional mirroring, sebuah pengetahuan yang mungkin tidak semua wanita ingin kamu ketahui. Kamu memiliki kendali sekarang. Bukan berarti hubunganmu akan langsung mulus, tetapi sekarang kamu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada motivasi buta, yaitu kesadaran diri dan strategi. Kamu bisa memahami kapan harus diam, kapan harus menghargai ruangnya, dan kapan harus mengambil kendali dengan bijak. Kamu tahu kapan harus berhenti mengejar, kapan harus tenang, dan kapan kamu hanya menjadi korban dari strategi diamnya. Jika sebelumnya kamu merasa kacau dan tidak mengerti mengapa wanita bersikap dingin setelah dekat, sekarang kamu bisa berpikir lebih tajam. Apakah ini silent power? Apakah dia sedang memuji emosiku? Atau apakah ini hanya respons karena emosiku sendiri yang goyah duluan? Yang terpenting, kamu tidak akan merasa buta lagi. Percayalah, ini baru awal. Kita baru membahas 2 rahasia, tetapi di luar sana masih banyak dinamika psikologis lain yang bahkan tidak disadari oleh kebanyakan pria. Dan bagi kamu yang sudah menonton sampai akhir, kamu berbeda. Kamu bukan sekadar pria yang mengejar validasi dari wanita, bukan sekadar pria yang hanya ingin dimengerti, tetapi kamu adalah pria yang mau memahami, bukan hanya dipahami. Kamu bukan sekadar pemain dalam hubungan, tetapi kamu paham aturan mainnya. Kamu tidak lagi bergerak dalam kegelapan, karena sekarang kamu memiliki penerangan. Dan itu adalah langkah pertama untuk menjadi pria yang memiliki karisma, ketegasan, dan kendali, tanpa harus menjadi kasar, manipulatif, atau jahat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, pria cerdas. Jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu.